Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maaf ya kemarin banyak kosongnya karena saya menjadi satgas Covid itu kedatangan santri, jadi repot. Pertama yang Idul Adha, terus kemudian acara ini kedatangan santri. Jadi kemarin nggak bisa masuk, baru sekarang bisa masuk. Lanjut pada pertemuan berikutnya. Langsung buka pembahasan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'alamihi fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-bahthu ai hadza utawi iki iku ana pembahasan. Al-awwalu kang pertama. Fil imani ing dalem ngimani. Billahi kelawan Gusti Allah. Subhanahu maha suci sapa Allah. Maha suci sapa Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah. Soal as-soal utawi pertanyaan iku kaifa hale kepiye? Iku kaifa iku kale kepiye? Khabari double ya. Iku kaifa iku hale kepiye? Al imanu utawi ngimani. Mubtada ing akhir. Al imanu utawi ngimani billahi kelawan Allah. Billahi kelawan Allah subhanahu maha suci sapa Allah. Maha suci Allah wa ta'ala lan maha luhur Allah. Wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah. Ijmalan kelawan global. Ijmalan kelawan global. Al jawab jawabane huwa utawi iman billah. Huwa utawi al imanu billah iku anak takida yen to ngeyakini to nekotake basa kitabe susah iki ngeyakini yen to ngeyakini sapa kita annallaha ing sak temene Gusti Allah subhanahu maha suci sapa Allah wa ta'ala lan maha luhur Allah iku muttasifun bersifatan bijami'i sifatil kamali kelawan sekabehane pira-pira sifat kang sempurna wa munazzahun lan den bersihake an jami'i sifatin nuqsani saking sekabehane pira-pira sifat kurang Jadi pembahasan yang pertama yaitu tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bagaimana iman kepada Allah Subhanahu wa taala secara global? Bagaimana jawabannya? Yaitu kita harus meyakini bahwasanya Allah taala itu bersifatan dengan segala sifat yang sempurna. Allah itu memiliki seluruh sifat yang sempurna dan dibersihkan dari segala sifat kurang. Nah, jadi itu secara global, secara umumnya seperti itu. Allah itu tidak mempunyai sifat kurang sama sekali dan sifatnya seluruhnya sempurna, benar-benar sempurna, nggak ada yang kurang. Nah, secara global seperti itu. Ya, ini penjabaran dari yang pertama tadi. Ya. Kalau yang pertama tadi, iman kepada Allah secara
umum, karo ini secara terperinci atau semakin menyusut, semakin terarah. Nah, gitu. Rinciannya kayak piye wae. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. As-su'alu utawi soal. Iku kaifa iku hale kepiye? Kaifa iku hale kepiye? Khobari dhisik ya dileng. Al imanu utawi ingimani. Mubtada ing akhir. Al imanu utawi ngimani billahi kelawan Allah. Utawi ngimani billahi kelawan Allah subhanahu maha suci Allah. Maha suci Allah wa ta'ala lan maha luhur Allah. Lan maha luhur Allah. Tafsilan kelawan terperinci. Tafsilan kelawan terperinci. Al jawab utawi jawabane iku huwa utawi iman billah. Huwa utawi iman billah. Iku anak takida yento nekotake sapa kita, nekotake kena ngeyakini ya kena. Anak takida yento ngeyakini sapa kita. Annallaha ing sak temene Gusti Allah. Ing sak temene Gusti Allah subhanahu maha suci Allah. Maha suci sapa Allah wa ta'ala lan maha luhur Allah. Lan maha luhur sapa Allah. Iku mausufun bersifatan. Iku mausufun bersifatan bil wujudi kelawan sifat wujud. Oh, itu memiliki sifat wujud. Nah, yang pertama, bil wujudi kelawan sifat wujud. Wal kidami lan dhisik wal baqai lan langgeng. Wal baqai lan langgeng. Wal mukhalafati lil hawadis. Wal mukhalafati lan nulayani. Wal mukhalafati lan nulayani lil hawadisi maring pira-pira barang kang anyar. Maring pira-pira barang kang anyar. Wal qiyami lan jumenengi. Wal qiyami lan jumeneng. Binafsihi kelawan awak dhewene Allah. Kelawan awak dhewene Allah. Wal wahdaniyah lan sifat ijen. Wal wahdaniyah lan sifat ijen. Wal hayati lan sugeng. Wal hayati lan sugeng. Wal ilmi lan ngerteni. Sifat ngerteni. Wal qudrati lan sifat kuwasa. Lan sifat kuwasa. Wal iradati lan sifat karepe dhewe utawa berkehendak. Wal iradati lan sifat kehendak ngono ae. Wasam'i lan sifat ngerungu. Lan sifat ngerungu. Wal basori lan sifat ningali utawa meresani. Sifat meresani utawa ningali. Wal kalami lan sifat ngendikan. Lan sifat ngendikan berkata. Wa annahu lan sak temene Gusti Allah. Rujuk ini Gusti Allah. Wa annahu sak temene Allah iku hayyun. Sugeng. Zat sugeng ngono ae. Wa annahu sak temene Gusti Allah iku hayyun zat kang sugeng. Alimun zat kang ngudaneni. Alimun zat kang ngudaneni. Qadirun zat kang kuwasa. Qadirun zat kang kuwasa. Qadirun zat kang kuwasa. Muridun zat kang ngersakake. Zat kang ngersakake sami'on tur zat kang ngrungu. Sami'on tur zat kang krungu. Basirun tur zat kang ningali utawa mresani pirsa. Mutakallimun tur zat kang ngendika. Tur zat kang ngendika. Nah, kalau tadi yang pertama ngimani Gusti Allah secara global, kalau ini bagaimana cara mengemani Gusti Allah secara terperinci. Nah, secara rinci. Jadi luwih luas meneh lah, penjabarannya luwih luas. Bagaimana? Yaitu kita harus meyakini bahwasanya jawabannya
Kita harus meyakini bahwasanya Gusti Allah Ta'ala itu bersifatan. Maksudnya bersifatan itu memiliki sifat wujud, kidam, gitu. Gusti Allah itu pasti wujud, ada, terus kidam. Kidam itu dahulu itu maksudnya berarti tidak ada awalan, dahulu sekali sebelum ada apapun. Terus bako, yaitu tetap tidak berubah-ubah. Terus berbeda dengan perkara yang baru. Hawadis itu perkara yang baru, makhluk itu maksudnya perkara baru. Jadi seperti contohnya ojo dibaruke maksudnya diartikan sebagai makhluk hidup kaya menungso. Watu ya biyen rong enek watu gara-gara meletuse gunung berapi, gara-gara dunia iki enek, sedurung enek bumi, rong enek pecahan matahari ya ora enek watu kan ngono. Lah terjadinya seperti itu. Jadi sing dimaksud hawadis itu perkara yang baru itu apapun, bukan tidak harus manusia gitu loh maksudnya, makhluk hidup bukan. Barang mati pun itu termasuk perkara yang baru. Terus qiyamu binafsihi, berdiri dengan dirinya sendiri, tidak ada teman ataupun ada kekuasaan yang lain, berdiri dengan dirinya sendiri bukan karena kehendak orang lain. Terus wahdaniyah, ijen itu esa, tidak ada kerabat, tidak ada ayah, tidak ada anak ataupun ibu. Kemudian sifat hayat, itu artinya hidup itu tidak akan pernah ada matinya, maksudnya gitu. Ilmu mengetahui, kudrah berkuasa, irodah berkehendak, samya dat kang mendengar, mempunyai sifat mendengar, mempunyai sifat basar melihat, mempunyai sifat kalam. Nah itu ada tambahan lagi, wa annahu hayyun alimun qadirun muridun. Itu maksudnya walaupun Allah mempunyai sifat seperti tadi ya, terus bedanya apa antara hayatnya Allah dan annahu hayyun, annahu alimun, annahu qadirun? Bedanya apa? Bedanya kalau hayat itu artinya Gusti Allah mempunyai sifat hayat, kok ditambahi annahu hayyun. Hayyun itu maksudnya Gusti Allah itu selamanya akan hayyun. Nek punya sifat hayat tok, cukup hayat tok. Hayat ki sok ngomongnya urip ya urip, bar kuwi mati. Iso wae Gusti Allah ngersakne mati. Lah ngono lho, penek ngomong. Itu tidak mungkin. Karena apa? Ketambahan sifat annahu hayyun. Gusti Allah itu akan selamanya hidup. Terus alimun. Gusti Allah itu mempunyai sifat mengetahui. Tapi kalau hanya sifat alimun saja, kalau hanya sifat ilmun saja, tadi yang di atas, ilmu itu, wal ilmi mau tadi, kok hanya sifat itu, berarti Gusti Allah itu mengetahui, tetapi suatu saat Gusti Allah menghendaki tidak mengetahui. Gusti Allah berkehendak dirinya sendiri pengen tidak mengetahui. Lah itu tidak mungkin karena adanya sifat alimun. Alimun berarti selamanya Gusti Allah akan mengetahui. Qadirun, selamanya Gusti Allah akan berkuasa. Muridun, selamanya Gusti Allah akan mempunyai sifat dan akan terus berkehendak. Sami'un, selamanya Gusti Allah akan mendengar. Basirun, selamanya Gusti Allah akan melihat. Mutakalimun, selamanya Gusti Allah akan berbicara, maksudnya berkalam. Jadi contohnya enak seperti ini. Contoh enaknya saja ya. Jadi di kitab apa itu jenenge yang saya ajari di anak-anak Eliamin, kitab Fathul Majid ya, yang aqaidi ahli tauhid itu syarahnya itu, kalau orang-orang Mu'tazilah berpendapat bahasanya sifat Gusti Allah itu hanya sampai di kalam. Jadi wujud, qidam, baqo, mukhalafatul hadis, qiyamu binafsih, wadaniyah, qudrah, iradah, ilmu hayat gitu. Balik saya berani ya, tak ulang lagi malah ngantuk aku. Wujud, qidam, baqo, mukhalafatul hadis, qiyamu binafsih, wadaniyah, hayat, ilmu, qudrah, iradah, sampai basar, kalam. Lah sampai kalam itu segitu saja. Jadi yang annahu hayyun alimun qadirun muridun sami'un basirun mutakalimun itu tidak. Nah, kenapa tidak?
Karena menurutnya itu sudah cukup, sifatnya Allah itu hanya seperti itu, sampai di situ. Tapi bagi ahlu sunnah wal jamaah, maksudnya ahlu sunnah itu seluruhnya ya, jadi ada pendapatnya Imam Ghazali, pengikutnya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Abu Hanifah lah seperti itu dan lain-lain, itu tetap berpendapat bahwasanya ditambahi annahu hayyun, annahu alimun, annahu qadirun, annahu muridun, annahu sami'un, annahu basyirun, annahu mutakalimun. Kenapa? Karena contohnya seperti ini. Jadi di kitab Fathul Majid itu ada keterangan seperti ini. Kenapa orang Mu'tazilah kok berbeda dengan Ahlussunnah? Karena Ahlussunnah kalau seumpamanya contoh Allah itu kudrah, berkuasa, ataupun Allah itu iradah, ya. Allah itu berkehendak. Kok tidak ditambahi annahu muridun? Iradah itu kan sambungannya sama muridun. Iradah artinya berkehendak, muridun selamanya Allah akan berkehendak. Nah, kalau hanya iradah tok, menurut ahli sunnah menentang Mu'tazilah, hanya iradah tok, Gusti Allah itu selamanya berkuasa. Tapi akan ada suatu saat Gusti Allah itu merasa bosan dengan kekuasaannya. Aku wegah ngkon menungso nglakoni ngene. Aku wegah makhluk wis tak tokne lah, pisan-pisan tak leren ora ngurusi makhluke. Lah ngoyo ngene berarti Gusti Allah walaupun berkehendak apapun bisa terjadi. Tapi suatu saat Gusti Allah tidak ingin berkehendak apabila tidak mempunyai sifat muridun gitu loh. Paham ya? Jadi kalau hanya irodah tok, Gusti Allah cara cenderake ngomong, aku pengen contoh aku ya. Contoh wong, enek wong, aku kepengen duwe apel saiki enek raja berkehendak karo anak buahe. Aku pengen apel saiki. Pada saat itu juga anak buahnya mencarikan apel langsung dapat. Tapi suatu saat raja itu akan bosan, aku pegang kon anak buahku wis bensik. Lah berarti dia itu minta apapun akan terjadi kepada anak buahnya, maksudnya karena punya sifat irodah, contohnya seperti itu ya penaknya. Tapi apabila tidak mempunyai qadirun, berarti suatu saat dia bosan dengan irodah tersebut, kehendak dia tidak akan tidak ingin berkehendak suatu saat. Nah, maka Ahlussunnah menambahi annahu qadirun. Karena apa? Ya karena itu. Karena tidak mungkin Gusti Allah suatu saat kok tidak ingin berkehendak, itu tidak mungkin. Nah, ditambahi annahu qadirun. Selamanya akan terus berkehendak, selamanya akan mengurusi makhluknya. Tidak mungkin Gusti Allah itu lepas tangan walaupun hanya sedetik. Nah, penak ngomong ngono. Contoh lain, annahu sami'on. Bedanya apa sama dengan sami'? Sami' dan sami'on bedanya apa? Kalau sami'nya Gusti Allah, sifatnya Gusti Allah akan selamanya mendengar. Kepengin rukune apa iso, penak ngomong ngono lho. Tapi nek hanya sami' saja, suatu saat Gusti Allah pengen nutup telinga, penak ngomong contohnya ngono. Kok contoh sing gawe gampang. Nah, itu tidak mungkin karena apa? Adanya sifat annahu sami'on. Nah, jadi keterangannya seperti itu. Biasanya jarang yang tahu perbedaan itu karena perbedaannya antara kok ini ada ilmun, kok sama dengan alimun gitu, namanya artinya apa lah gitu. Bedanya apa? Kok sudah ada ilmun artinya mengetahui, terus kok ada sifat Gusti Allah alimun. Nah, itu bedanya apa? Bedanya di seperti itu. Jadi selamanya Gusti Allah akan mengetahui dan akan terus mengetahui. Tidak akan pernah bosan penake ngomong ngono. Nah, kuwi nggo gambaran wong sing awam, gambar kene sing penak seperti itu. Soalnya nek di arteni lebih gampang lagi, ya Gusti Allah itu tidak melihat seperti melihat kita. Dia kan bayang kene mesti delok kaya ngene. Selamanya Gusti Allah akan mendengar ngrungokne nggo kuping kaya kupinge dhewe lah. Itu tidak seperti itu, tapi ini hanya mencontohkan gen gampang dipahami oleh orang awam, hanya seperti itu. Lanjut soal tadi pertanyaannya iku kaifa iku hale kepiye, kaifa iku hale kepiye al etiqatu utawi ngeyakini bil wujudi kelawan wujud. Wujud artinya ada, kelawan wujud lillahi kedue Allah, bil wujudi kelawan sifat wujud lillahi kedue Allah, lillahi kedue Allah ta'ala maha luhur sapa Allah. Jawabe al jawab utawi jawabe huwa utawi i'tiqad bil wujudillah iku anak takida yen to ngeyakini sapa kita, iku anak takida yen to ngeyakini sapa kita
anna waha ing sak temene Gusti Allah ta'ala maha luhur sapa Allah iku maujudun zat kang wujud wa anna wujudahu lan sak temene wujude Allah bidzatihi kelawan zate Allah iku laisa ora ana apa wujud wujudahu bidzatihi kuwi maksude tengene ora ana iku biwasitati syai'in kelawan lantaran suci ora ana iku khabare laisa ya iku biwasitati syai'in kelawan lantaran suci lantaran sesuatu perantara syai'in sesuatu kelawan lantaran suci wa anna wujudahu lan sak temene wujude Allah iku wajib layum kinu kang ora mungkin apa ayal haqo yen to ketemu hu ing Allah apa adamun sifat ora ana Nah, jadi pertanyaannya bagaimana cara mengimani atau meyakini wujudnya Allah Ta'ala? Jawabannya yaitu kita harus meyakini bahwasanya Allah Ta'ala itu mempunyai sifat wujud. Allah itu wujud ada. Dan sesungguhnya wujudnya Allah dengan zatnya itu tanpa adanya lantaran sesuatu. Dan sesungguhnya wujudnya Allah itu wajib. Tidak mungkin Allah itu mempunyai sifat tidak ada atau adam. Adam itu artinya tidak ada. Nah, bagaimana secara simpel piye carane? Secara simpelnya cara meyakini Gusti Allah wujud itu jangan dikatakan wujud artinya wujud ada itu harus bisa dilihat ataupun harus bisa dipegang ataupun harus bisa dirasa. Rasanya manis, pahit, jangan seperti itu. Karena sejatinya wujud. Contohnya seperti ini aja, sing penak. Contohnya sampeyan sakit hati, dilarani kancane, dihapusi kancane lara hati. Lara hati kuwi enek rasane. Tapi itu wujud atau tidak? Kalau dikatakan wujud itu harus bisa dipegang, koncone sampean iso nyekel lara hati apa ora? Sampean ki iso nyekel lara hati kuwi apa ora? Nah, berarti kan tidak bisa. Berarti wujud itu bisa dirasakan lewat hati. Wujudnya Allah itu. Gusti Allah wujud. Contohnya meneh. Sampean dikatakan oleh seseorang wong pinter, iki dosen, profesor, jadi wong pinter, dokter, wis S3 ngomong. Dia ngomong yang sampean Kang, jangan minum air belerang ini. Contoh ngono contohnya. Air belerang ini kemurniannya 100%. Apabila sampean minum, nanti hati sampean akan hancur atau jantung sampean akan hancur, akan rusak. Setelah minum ini Anda akan keracunan dan mati. Kira-kira sampean iki percaya ra karo omongane dosen kuwi mau utawa dokter kuwi mau, percaya apa ora? Wah, aku ora percaya wong iki wae urung pernah tak rasane, ya urung pernah tak demek nek ning jero utek kaya apa. Urung pernah tak kaya rasane kaya piye. Lah sampeyan ora percaya ngombe tenan mati. Lah ngono kuwi lho contone. Berarti wujud itu tidak harus bisa dipegang utawa tidak harus semuanya tahu wujud itu. Contoh ngene lho. Aja kok ibaratnya wujud kuwi aku iso ndelok, kancaku iso ndelok, liya-liyane iso ndelok. Sikatan wujud seperti wujud itu iso ditekel. Contoh watu dicekel iki, dicekel kanca sijine. Wujud itu harus seperti itu. Jangan. Soalnya penak ngomong kuwi mau lho, contohnya lara ati wae
Sing ngrasakne aku tok contoh. Sampeyan apa yang ngerti nek aku lara hati? Kan ora ngerti. Padahal itu benar-benar adanya wujud. Lara hati kan ada, genah ono nih. Ning sing iso ngrasakne mung wong siji tok. Lah ngono kuwi lho. Lara hati ku ya wujud ngono lho. Tapi wujud itu tidak selamanya harus bisa dipegang ataupun bisa dilihat. Nah, wong sampean kuwi diomongi mau yang rektor karo dokter kuwi mau. Dokter mau sampe diomongi bahwasanya nek ngombe belerang kuwi mau iso ngrusak jantungnya sampean. Sampean kuwi percaya padahal kuwi hanya omongane orang pintar. Apa meneh sing ngomong kuwi lewat Gusti Allah lewat Kanjeng Nabi. Nah, ngono lho. Jadi wujud itu benar-benar ada tapi jangan dikatakan artinya wujud itu sebagai sesuatu yang bisa dipegang ataupun bisa dilihat. Nah, nek kaya dhewe ngene iki wujud sing dhewe ini itu malah bukan wujud yang sebenarnya. Melakno dikatakan di dalam kitab Fathul Majid wujudu makhluk itu wa jaizul wujud. Wujudnya makhluk apapun yang diciptakan itu adalah jaizul wujud. Nek Gusti Allah itu wajibul wujud. Maksudnya wajibul wujud ya wajib adanya. Nek dhewe jaizul wujud itu artinya mungkin adanya. Contoh, dhewe pernah wae mbiyen urung dilahirkan. Dhewe berarti ora ono. Sebelum ada kita tidak ada. Aku sampean ora enek sedurunge dilahirke. Bar kuwi urung enek, bar kuwi dadi enek, bar kuwi mati dadi ora enek meneh. Nah, nek dikatakan wujud itu harus seperti itu, berarti dhewe itu bukan sesuatu sing wujud. Sejatine wujud, masalah bahwa dia pernah tidak ada, menjadi ada dan akan tidak ada kembali. Tapi Gusti Allah itu wajibul wujud. Selalu pasti adanya. Pasti sejati tadi. Dikatakan sejati itu sebenarnya wujud itu seperti itu. Wujud itu tidak akan pernah tidak ada, akan selamanya ada. Paham ya? Tadi wujud Gusti Allah seperti itu. Apabila kok seluruhnya sampean kudu sesuatu dikatakan kok wujud itu harus bisa dilihat ataupun bisa didengar ataupun bisa dipegang. Ya contohnya wae penak ngomong akal utawa nyawa ya wes. Nyawa itu kabeh wong yakin ono duwe nyawa. Sampeyan percaya duwe nyawa. Tapi nyawane wong ki ning ndi manggone? Wong yakin nyawa kuwi sing gawe urip utawa sampeyan yakin akal kuwi sing iso gawe berpikir. Buktine anak wong duwe utek iso berpikir, sing sijine duwe utek wonge edan, sing sijine wonge bener nalar. Padahal padha-padha duwe utek. Nah, terus bedone akale iki duwe akal, iki ora duwe akal, masalah edan. Lah akal ki ning ndi dilakoni? Nah, kan tidak ada toh. Akal itu ada wujud, tapi iso dikatakan iso dicekel atau didelok apa ora? Ya ora iso didelok, ora iso dicekel, ora iso dirasakne. Ora iso dirasakne asin apa atis ora iso. Nah, wujud itu jadi pengertian wujud itu seperti itu. Jadi jangan dikatakan wujud itu harus sesuatu yang bisa dilihat, dipegang ataupun dirasa. Paham ya? Jadi wujud yang sebenarnya itu seperti itu. Jadi secara penake wae lho kuwi ngomongnya secara bagi orang awam seperti itu. Nah, Gusti Allah itu wujud yang sebenarnya. Melakno kabeh dengan Al-Qur'an dengan anu dikatakan sok ben ketika Gusti Allah menciptakan sesuatu gitu, sesuatu itu kemudian sok ben bakalane kabeh mati sampai malaikat sing mencabut nyawa pun sok ben yo dicabut nyawane oleh dirinya sendiri. Nah, maksudnya karepe kula izine Gusti Allah kon nyabut diri gendutene apa bahasanya Gusti Allah bener-bener sesuatu sing sejatine ngono lho. Wujud yang sebenarnya. Bukan yang lain. Nah, masalahnya malaikat diciptakane walaupun nyabut nyawa, ya ciptakane Gusti Allah belum adanya malaikat ya ora enak apa-apa, enake Gusti Allah. Gusti Allah nyiptakane malaikat, bumi, matahari dan lain-lain. Kemudian dibinasakan menunjukkan bahwasanya Gusti Allah itu wujud yang sebenarnya. Kuwi dalil Quran. Nah, dinalar iki yang mau kae. Wujud sing sebenarnya piye? Wujud yang sebenarnya Gusti Allah ya kuwi mau. Kemana secara Al-Qur'an secara nalar wujud kuwi jangan diartikan wujud itu harus bisa dilihat, dipegang ataupun dicium, dirasakan menggunakan indera maksudnya ngono kuwi lho. Tidak bisa karena wujud sejati itu
benar adanya dan tidak akan pernah wujud itu hilang. Wujud kok jadi perlu kudu dirasakne. Ora kudu didelok, maksudnya ngono lho. Nah, nanti berhubungan dengan kidam, kalau jelaskan masalah wujud dilanjutkan ini kidam sik. Soal kaifa iku hale kepiye? Kaifa iku hale kepiye? Al-i'tiqadu utawi ngeyakini, al-i'tiqadu utawi ngeyakini bil kidami kelawan sifat kidame Allah. Utawa kelawan sifat kidam ngono ding. Bil kidami kelawan sifat kidam diarteni ya bil kidami kelawan sifat dhisik. Bil kidami kelawan sifat dhisik. Lillahi kedue Allah. Lillahi kedue Allah. Subhanahu maha suci Allah. Maha suci Allah wa ta'ala lan maha luhur Allah. Lan maha luhur Allah. Al jawab huwa utawi i'tiqad. I'tiqad bil kidami lillah. Wa utawi i'tiqad iku anak takida yen tong yakini sapa kita. Yen tong yakini sapa kita annallaha ing sak temene Gusti Allah. Ing sak temene Gusti Allah iku qadimun zat kang dhisik. Iku qadimun zat kang dhisik. Nakni negesi sapa ingsun musonef. Ingsun musonef karepe ya wong sing aran kitab iki. Saya menjelaskan ngono mesti menjelaskan ini musonefe berkata seperti itu. Orang yang mengarang kitab. Nakni negesi sapa ingsun musonef. Annahu ing sak temene Allah. Annahu sak temene Allah iku maujudun zat kang wujud. Iku maujudun zat kang wujud. Qabla kulli syai'in ing dalem sadurunge saben-saben suwiji. Qabla kulli syai'in ing dalem sadurunge saben-saben suwiji. Ing dalem sadurunge saben-saben suwiji. Wa annahu lan sak temene Allah. Annahu sak temene Allah iku lam yakun ora ana. Iku lam yakun ora ana sapa Allah. Iku lam yakun ora ana sapa Allah. Ora ana iku khabare yakun karena kuwi ora ana iku makduman sifat ora ana. Makdum artinya sifat tidak ada. Tidak mungkin Allah itu tidak ada. Iku makdumun sifat ora ana fi waqtin ing dalam waktu. Fi waqtin ing dalam waktu minal auqati saking pira-pira waktu. Minal auqati saking pira-pira waktu. Nah, jadi bagaimana cara meyakini Allah itu mempunyai sifat dahulu? Meyakini sebenarnya cara kita meyakini Allah itu mempunyai sifat dahulu. Jawabannya yaitu kita harus meyakini bahwasanya Allah itu mempunyai sifat dahulu. Sesungguhnya musonef sudah menjelaskan bahwasanya Allah itu wujud sebelum adanya sesuatu. Wujudnya Allah itu sebelum adanya sesuatu. Allah ada sebelum ada sesuatu. Dan sesungguhnya Allah itu tidak mungkin mempunyai sifat makdum atau mempunyai sifat tidak ada di waktu sewaktu-waktu atau di waktu-waktu. Itu tidak mungkin. Suatu saat Gusti Allah itu tidak ada, tidak mungkin. Atau dahulu Allah itu tidak ada, tidak mungkin. Atau suatu saat Gusti Allah itu akan menghilang, tidak mungkin. Karena apa? Gusti Allah itu kidam. Kidam itu artinya dahulu sampai selamanya. Nah gitu ya. Pengen ngomong piye nyontok nih. Jadi berhubungan wujud dengan idam kidam itu berhubungan. Contohnya ngene. Jadi manusia banyak berpikir bahwasanya para filosof-filosof begitu bahwasanya manusia itu berasal dari kera, dari seperti ini. Kera ya suatu saat itu pasti adanya puncaknya, ada puncaknya. Tidak mungkin kera itu tidak dilahirkan oleh kera yang lain, kan ngono toh. Dilahirkan tidak mungkin. Nah, terus piye? Ketika merujuk sesuatu semuanya, berarti sesuatu itu dilahirkan dari satu perkara melahirkan banyak tempat. Contohnya ngene. Mulane Gusti Allah mau dikatakan wujud di Gusti Allah ada. Karena apa? Enake alam iki contohnya iki. Berhubungane kidam karo wujud mau kuwi, adanya alam ini. Contoh penake ngomong ngene. Enek wong nyiptakne kursi. Kursi itu ada karena adanya sesuatu sing wujud. Wujudnya kursi, adanya kursi, wujudnya wujud ada ya mau. Adanya kursi itu karena adanya seseorang, karena adanya seseorang. Ora enek wong ora bakal iso dadi kursi.
enake wong sing kuwi mau karena ada orang lain yang menciptakan. Lah terus puncaknya apa? Sesuatu itu segalanya adanya Allah. Jadi adanya alam ini karena adanya Allah. Jadi enek wong filosof ngomongkan alam ini ada dengan sendirinya. Orang mungkin sesuatu yang tidak ada melahirkan sesuatu yang ada. Contoh enek apa belas kok iso dijujuk dadi guling lho. Kendi ora mungkin toh. Dinalar akal ki ora teko, ora mungkin. Jadi sesuatu yang ada itu karena ada yang menciptakan. Nah, usah takokne Gusti Allah ada karena siapa? Kan Gusti Allah wujud. Gusti Allah itu wujudnya sejati tak andane toh. Dan Gusti Allah itu kidam. Sebelum ada apapun, Gusti Allah itu sudah ada. Ora usah kok pikir soalnya utak murahnya ada. Nah, ngono lho. Itu manusia itu tidak bisa berpikir sampai seperti itu. Itu adalah kekuasaan Tuhan. Jadi sebenarnya ya kuwi mau Gusti Allah kuwi menciptakan sesuatu. Ngono lho. Sing menjadikan terus berkelanjutan wujud-wujud yang sing dhewe ngarepne mau kudu iso didelok, kudu iso dirasane. Berarti kabeh kan intine siji, enek menungso, enek tumbuhan siji metu gara-gara bibit tumbuhan yang lain. Gara-gara wong tuane tumbuhan kuwi mau ndure, puncake tetap ada yang menciptakan. Tidak mungkin bumi ini tidak ada yang menciptakan. Soalnya eneke watu ya mesti gara-gara enek gunung. Gunung asline ora enek apa-apa dadi lahir gunung. Ngono lho. Dadi kabeh iki mesti enek lantarane. Malakno saiki akeh peneliti sing meyakini bahwasanya bumi ini ada yang menciptakan. Biasanya filosof itu berpendapat bahwasanya bumi ini diciptakan oleh siapa lah? Aku sih urung bisa nemuin jawaban. Tapi dia meyakini bahwasanya ada sesuatu zat yang bisa menciptakan bumi. Masalah bahwa sedurung enek apa-apa, kuwi pertama kali lahir kaya penek ngomong dari kuwi penemuannya secara ya ilmiah matahari. Matahari berkuit adanya Big Bang, pecahan zaman pirang miliar tahun sing biyen pecah berkuit menimbulkan adanya planet, adanya bumi, terus adanya bulan, adanya apa jenis bintang-bintang lain. Lah ngono-ngono kuwi karena adanya pecahan dari matahari. Kuwi penemuan menurut orang ilmiah. Berarti adanya sesuatu matahari kuwi ya mesti ada sing nyiptakne, tapi nyiptakne apa wong ora ngerti kan ngono. Lah kalau orang muslim berkeyakinan bahwasanya itulah yang menciptakan adalah Allah. Menciptakanlah matahari, terus ada prosesnya pecahan tadi letusan dari matahari menimbulkan bumi dan lain-lain. Terus kok iso pecahan watu bumi kok iso ndadekne tumbuhan. Lah nek ora nek sing nyiptakne kan ya ora mungkin. Berarti sesuatu yang ada pasti ada yang menciptakan. Kuwi mau ibaratnya enak ekosi gara-gara enak sing nyiptakne. Enake wong diciptakne wong liya. Lah ngono berurutan terus sejatinya yang menciptakan ataupun wujud yang sejati adalah Gusti Allah. Lah cara meyakini seperti itu sing penak dinalar karo akal kaya ngono. Sebelumnya ada sesuatu ada Gusti Allah. Lah ngono. Aja kok pikir sedurunge Allah enak apa, ora mungkin. Masalah Gusti Allah itu wujud yang sejati. Nek dhewe kan jaizul wujud, sesuatu yang mungkin terjadi. Dhewe pernah ora ono baru dadi ono. Nek Gusti Allah wajibul wujud. Wajibul wujud berarti artinya selamanya atau dari dahulu sudah ada. Jadi tidak akan pernah ada putusnya atau tidak akan pernah ada awalnya. Lah ngono. Soalnya apa, Kang? Sekali dhewe ngomongke waktu dina Sabtu, bengi, isuk, sore. Itu yang menciptakan waktu itu Allah. Jadi ketika dhewe itu mengatakan 200 miliar biyen enek apa? Sing menciptakan waktu kan dhewe padahal dilahirkan dari diciptakan oleh Allah. Jadi tidak mungkin Gusti Allah itu mempunyai waktu, maksudnya Gusti Allah itu yang menciptakan waktu. Mesti menciptakan waktu iki dhewe nganggep waktu enek kan gara-gara dhewe berpikir iki dina Senin, iki bengi, iki awan. Itu adanya manusia. Lah nek sedurunge nek manusia apa ya nek waktu kan ngono. Lah ngono lho. Berarti sesuatu itu bermula dari Allah menciptakan sesuatu matahari seperti dan lain-lain, kemudian ada proses, ada bumi diciptakan Adam dan seterusnya, terus ada tumbuhan, wit-witan, kewan dan lain-lain, terus kemudian disitulah baru kita manusia dilahirkan, baru adanya waktu. Jadi sedurunge ora enak waktu. Berarti katakan Gusti Allah mulainya kapan? Mulai kui berarti waktu kui berarti yang menciptakan manusia. Gusti Allah itu tidak berwaktu. Nah ngono ya. Berarti Gusti Allah artinya kidam itu artinya tidak ada awalnya. Soalnya nek awalnya berarti nek waktu. Nek waktu wis nyiptakne menungso. Nah ngono lho ya. Nah, betene ngono.
Jadi nek kurang paham soalnya ning online ki ya pancen angel Kang arep jelaske ki luwih rincine luwih angel, luwih penak pancen secara berhadapan secara langsung. Jadi sampeyan karo aku secara penak ning kelas langsung lah kuwi ilmu sing luwih mantep ki ngono kuwi. Dadi kok penjelasan-penjelasannya luwih gamblang seperti itu. Nah, jadi nanti saja pas lagi di asrama sudah di pondok nanti bisa diulang kembali pelajaran-pelajarannya, nanti saya singgung lah masalah tentang wujudnya Allah, kitabnya Allah, bagaimana cara kita lebih mantap meyakini sifat wujudnya Allah, kitabnya Allah dengan cara seperti itu. Jadi dinelar sing kirane masuk akal wae. Satu sing wujud nalare kaya ngene carane nalar. Gen luwih mantap. Kitab kuwi nalare kaya ngene. Nah, ngono. Jadi ada gambaran-gambaran sing luwih iso mantep nek dhewe. Luwih mantep nek sampean iso jelas kene secara face to face, adep-adepan langsung antara murid dan guru lah, kuwi luwih mantep meneh, gambarane luwih gamblang. Cukup sakmene ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.